Halo guys, selamat datang di channelku Arya Bagus. Kali ini aku akan membacakan cerita horor lagi dari cerita horor Twitter yang berjudul Hotel Berhantu. Oke, langsung saja. Sekedar berbagi cerpen tetap pada jalurnya. Silakan ambil hikmahnya saja. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami kejadian serupa dengan kami. Saat itu gue dengan teman-teman seprofesi pergi ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan. Waktu itu gue dari ke Jakarta lewat jalur darat dengan membawa mobil pribadi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di Jakarta dini hari. Setelah memasuki area Jakarta, kami langsung mencari penginapan atau hotel. Jam 5 tepat kami mencari sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Setelah melihat dari beberapa referensi yang ditunjukkan map di HP, akhirnya kami putuskan menginap di hotel. Tepatnya masih di bilangan Jakarta Selatan. Dikarenakan acaranya bisnis kami nanti di sekitar daerah ini juga, maksud kami biar tidak jauh-jauh dari lokasi utama bisnis. Setelah terlihat hotelnya dari dekat mobil, gue masuk di parkiran. Gue dan Andra dengan cepat menuju resepsionis dan langsung check-in. Ternyata setelah check-in, gue dapat kamar di lantai 2. Tapi hal itu tidak masalah buat kami. Lagian juga kami cuma booking 2 malam saja di hotel. Sesampainya di kamar di tempat itu, yang kuingat ada 2 jendela keluar, tapi di luar jendela yang terlihat hanya ruang kosong tertutup tembok. Jadi pemandangannya gelap di siang hari maupun malam hari. Ruangan itu ada 2 kursi kayu dan 1 meja. Sedang di samping kanan kirinya terdapat meja kecil beserta lampunya. Setelah itu kami memasuki barang-barang ke kamar. Tak lupa kami sekalian mandi dan persiapan untuk acara jam 10 pagi. Sekitar jam 8 pagi, kami sarapan dulu di kafe hotel. Dan jam 9 kami berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh semua rekan bisnis kami. Saat itu gue cuma berdua dengan kawan, sebut saja dia bernama Andra dan gue Randi. Acara dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Setelah acara selesai, gue dan Andra langsung balik pulang ke hotel tempat kami menginap. Setelah sampai kamar, gue memutuskan gue untuk mandi dahulu, sedang Andra belakangan. Saat kami sudah selesai mandi dan bersih-bersih, tujuan gue adalah bersantai di cafe lobby hotel untuk menikmati suasana dan minuman yang khas cafe hotel. Saat gue melihat jam yang berada di HP, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, mata gue merasa sudah mengantuk berat karena capek dari kemarin belum istirahat maksimal. Dra, gue tidur dulu ya ke kamar, kata gue sambil menguap. Ya udah, tidur sono duluan, gue masih pengen ngopi Ran, jawabnya sambil tangannya pegang HP dan masih main Mobile Legends. Lu kan udah bawa kunci kan, tanya gue. Belum Ran, jawabnya cuek karena fokus sama game. Ya udah, kamar gue nggak gue kunci sekalian, kalau lo mau masuk biar enak boy, kata gue. Setelah itu gue pergi meninggalkan kafe dan pergi sendirian ke kamar untuk tidur. Saat gue tidur, memang benar-benar kamar gue tak terkunci sama sekali. Gue berpikir daripada pas gue tidur di gedor bikin gak nyaman nama orang tidur. Setelah itu gue langsung ngambil posisi untuk langsung tidur di bed yang berisi 2 orang. Gue posisinya tidur miring ke samping kanan dan berselimut putih tebal khas hotel. Lampu gue setting remang-remang dan AC-nya gue pilih yang paling dingin. Setelah gue sudah tertidur agak lama, tiba-tiba samar-samar terdengar suara dengkuran dari samping gue. Krok, krok. Gue kira itu si Andra karena posisi gue tidur kan udah miring samping kanan, jadi malas untuk balik badan. Gue pikir malam itu yang sedang mendengkur ialah Andra. Saat suara itu lama-kelamaan buat gue udah tak nyaman. Andra, kecilin dikit dong suara lu, perintah gue pelan-pelan yang masih tidur menyamping kanan. Setelah gue ngomong berulang kali, dengkurannya mulai berkurang secara perlahan. Tapi setelah beberapa menit kemudian dengkurannya mengeras lagi. Krok, krok, krok. Memang setahu gue di rumah kebiasaan Andra kalau tidur dia pasti mendengkur. Waktu ocehan gue nggak didengar, dengan kesel akhirnya gue tutup telinga gue sama bantal daripada kagak bisa tidur. Setelah menutup dengan bantal,
Gue melanjutkan tidur meski suaranya masih terdengar pelan, tapi syukur gue akhirnya bisa tidur dengan lelap. Jam dinding terus berputar dan berjalan sampai pagi. Gue bangun kira-kira jam 5 pagi. Gue waktu itu masih posisi miring ke kanan, cuma mata gue yang bangun dan melirik jam di HP saja. Gue liat Andra pakai boxer dan kaos berjalan ke kamar mandi di samping kanan gue. Mandinya cepetan, Ra, kata gue yang masih tiduran miring ke kanan. Soalnya gue baru ingat ternyata celana pendek gue basah. Ternyata semalam gue lagi mimpi indah. Gue ngerasa tumben si Andra kagak jawab, cuma ngeloyor saja masuk ke kamar mandi. Biasanya tuh anak paling suka ngebacot kagak jelas kalau disuruh cepet-cepet. Setelah dia menutup pintu kamar mandi selama beberapa menit, ia masuk tapi tidak ada suara apapun dari kamar mandi. Tiba-tiba ada suara pintu kamar keluar. Tok 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 tok, bangun, bangun Ran. Suara Andra dari luar kamar. Waktu itu gue bingung dong. Lah, terus siapa juga yang habis lewat depan gue barusan? Kagak dikunci dodol kamarnya, jawab gue dari ranjang tempat tidur. Setelah pintu belum terbuka, gue langsung bangun penasaran dan ingin memastikan siapa di luar kamar ini. Gue berjalan ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Gue lihat dari sedikit pintu yang terbuka, benar ini memang Andra. Akhirnya gue buka penuh pintu kamarnya. Ngapain lo intip-intip, Ran? Kayak lihat artis aja, kata Andra dari depan pintu. Intip pala lu botak, jawab gue. Terus gue buka pintu kamar mandi yang berada di sebelah gue, dan ternyata kosong, gak ada orang. Akhirnya gue kembali ke tempat tidur dengan perasaan penasaran. Lu dari mana, Boy? Tanya gue yang sudah kembali rebahan di tempat tidur. Dari parkiran mobil depan Mas Randi, jawabnya sambil ngeloyor jalan ke almari pakaian. Jadi lu tadi malam tidur di mobil? Tanya gue lagi. Iyalah setan, emang dari semalam gue mau kemana, jawabnya sambil mengambil baju dan dari tasnya. Kirain dugem, Boy. Lah kuncinya kamar kemarin kan lo yang bawa juga kan, ngapain kagak tidur di sini? Tanya gue lagi yang kepo. Suka dong kepo amat. Ah lu, jawabnya cuek. Ya cuma nanya doang, sensi amat Lundra, kata gue jengkel yang sudah berada di belakangnya melihat si isi almari, karena khawatir barang gue bakal dipakai si Andra. Ya udah, gue mandi dulu Ran, minggir, kayak mau mulu deket gue, katanya si Nis serta jalan menuju kamar mandi. Jalan Lundra, jawab lirih gue. Dengan cepat diri masuk kamar mandi, tapi yang gue lihat ini adalah Andra yang kedua masuk ke dalam kamar mandi pagi ini. Sialan, gue pagi-pagi ini masih mimpi apa beneran ya? Gue pikir pagi itu hanya halusinasi gue aja karena kecapekan dari kemarin. Kondisi gue habis mimpi indah juga kan. Sambil nunggu Andra, gue kembali ke kursi kayu di kamar gue yang masih bengong sambil mengingat-ingat kejadian barusan dan mulai menikmati rokok serta mulai nyalain TV dari kursi kayu. Waktu gue duduk sendiri kamar, tangan gue menampar kedua pipi dengan keras. Plak plak. Ternyata gue sekarang gak mimpi, Boy. Gue berusaha untuk tenang dan berpikir positif pagi itu. Mungkin tadi halusinasi saja dalam hati gue. Setelah Andra keluar dari kamar mandi, gue langsung kamar mandi tanpa peduli ocehan Andra lagi. Beberapa saat setelah gue selesai mandi dan bersiap-siap untuk acara terakhir bisnis kami, pagi setelah sarapan di depan hotel sekitar jam 9 pagi, Kak berangkat seperti kemarin ke tempat acara di hari yang terakhir. Waktu di tengah acara, Andra telepon salah satu teman kita yang di kementerian untuk kepertemuan di hotel tempat kami menginap. Andra mengajak teman-teman ketemu sekitar jam 9 malam karena malam ini adalah malam yang terakhir kami di Jakarta. Sekalian melepas kangen dengan teman-teman lama. Setelah acara kami selesai, gue dan Andra langsung kembali ke hotel sekitar jam 7 malam. Setelah sampai di hotel, kami giliran untuk mandi dan bersiap-siap ke kafe hotel. Karena kami janjian di kafe sekalian, kami makan malam dulu sebelum kawan-kawan ini datang. Setelah makan malam, kami menunggu di meja yang berisi 4 orang ditemani minuman ringan dan cemilan. Beberapa saat kemudian, sekitar jam 9 lebih, datanglah teman kami. Yang satu berambut cepak kulit hitam, sebut saja dia namanya Bang Tommy yang bekerja di kementerian. Sedang satunya lagi Irfan, orangnya gemuk, berambut agak gondrong, berkulit sawo matram. Saat itu mereka berdiri berdua celingak-celinguk di depan resepsionis. Bang, sini, panggil Andra sambil berdiri dengan tangannya melambai ke arah mereka berdua dari tempat duduk kami. Ya, di situ rupanya kalian, jawab Tommy dari jauh yang mulai berjalan ke arah tempat duduk kami. Setelah kami di tempat duduk saling berhadapan, gue pesenin minum dulu nih kawan-kawan lama.
Setelah itu kami mengobrol kesana kemari, bahas masa lalu kita yang gak jelas dan konyol. Di tengah-tengah obrolan sempat Bang Tommy nyeletuk, kalian gak salah nginap di hotel ini? Tanyanya dengan nada datar. Emang kenapa bang? Jawab gue. Nggak apa-apa sih, nikmati saja, katanya penuh misteri. Saat itu gue asli nggak tahu apa-apa tentang histori hotel ini, dan malam itu gue anggap pertanyaan Bang Tommy hanya ucapan biasa saja. Setelah jam menunjukkan angka 11 lebih 45 menit, rasa ngantuk gue mulai datang. Berulang-ulang gue menguap sampai gue malu sama kawan-kawan lama ini. Soalnya mau diajak begadang sampai pagi. Tapi waktu itu gue langsung putuskan untuk pamit duluan. Bang, gue mau tidur duluan ya, kata gue sambil menguap. Ya elah, lu Ran, tidur mulu, sahut Andra. Beneran Ra, gue udah ngantuk beneran nih. Temenin Bang Tommy sama Irfan dulu ya, pinta gue. Ya udah sono pergi duluan, jawab Tommy. Ntar kita ngobrolnya juga pindah ke kamar kalian bang, kata Irfan bang dengan senyum-senyum. Ya sudah, gue cabut duluan nih, kata gue. Setelah itu gue langsung pergi ke kamar gue sendiri karena teman-teman mau ke kamar ini termalam. Akhirnya gue nggak kunci tuh pintu. Gue tidur dengan posisi yang sama kayak malam kemarin. Waktu itu gue cuma pakai boxer sama kaos oblong. Saat itu gue atur AC paling dingin lagi biar nyenyak tidurnya, tapi tetap pakai selimut tebal sampai leher. Beberapa saat setelah gue sudah tertidur, tiba-tiba gue merasa ada yang narik selimut dari bawah, sehingga selimut ini turun sampai ke mata kaki. Selanjutnya gue tarik ke atas lagi dong, karena gue merasa udah kedinginan. Selimut itu gue tarik sampai ke leher lagi, tapi dengan mata gue yang masih terpejam. Beberapa saat kemudian ganti ada yang suara yang mendengkur lagi di samping gue lagi. Gue pikir ini si Andra mulai lagi nih kayak kemarin, tapi gue malam itu cuma menutup telinga pakai bantal saja. Percuma juga kalau ngomong, pasti dia kagak peduli. Setelah itu selimut gue ditarik lagi ke bawah dan dengkuran di samping gue juga makin keras. Tiba-tiba ada tangan yang meluk perut gue. Sialan, nasib gue malam ini bakal ada yang homo nih. Gue pikir bakal kagak bisa tidur kalau dikerjain Andra kayak gini terus-terusan, gumam gue. Dengan perasaan jengkel, akhirnya gue bangun dan berbalik arah melihat apa yang sebenarnya terjadi, berharap habis itu gue bisa diomelin Andra sepuas gue. Saat gue sudah bangun, berdiri di samping, setan, ucap gue cepat terkejut dari lari keluar kamar hotel dengan cepat. Hihi, lengking tawanya setan yang rebahan di ranjang gue dan tertawa bahagia ngerjain gue. Waktu di kamar tidur gue, lihat di ranjang wanita mukanya hancur, memakai baju putih panjang yang lusuh dan baunya busuk, giginya hitam serta rambutnya hitam yang panjang. Ternyata tangannya setan ini yang peluk perut gue barusan. Mungkin dengkurannya setan ini di samping gue sejak kemarin. Gue dengan cepat dan gak peduli siapapun terus berlari cepat gue hingga terlihat lobi dan resepsionisnya. Setelah sampai di depan resepsionis, gue gak bisa ngomong, seperti mulut gue terkunci dan gue sedikit melirik jam bundar di belakang resepsionis. Waktu itu menunjukkan jam 2 lebih 30 menit dini hari. Setelah itu gue langsung jalan ke depan. Ternyata gue lihat kawan-kawan gue bertiga masih tetap duduk di tempat yang sama. Gue berjalan sampai depan di cafe hotel. Dari dekat gue lihat mereka masih asik ngobrol dan bercanda. Dengan cepat gue langsung duduk di antara mereka. Ayo check out dari sini sekarang juga, perintah gue dengan membenarkan duduk gue di antara mereka bertiga dengan wajah panik dan takut. Lah, lu kenapa boy? Datang-datang kayak orang aneh itu, jawab Andra yang masih senyum-senyum sama gue. Emang ada apaan sih bang, datang-datang ke depan pakai kolor doang, sahut Tommy. Udahlah bang, nanti gue ceritain, sekarang abang bantu gue cari tempat lain yang aman, jawab gue yang masih takut. Ayo cepet Andra, gue gak main-main nih, perintah gue mulai keras dan serius, serta mata gue yang melotot ke arah Andra. Oke boy, tunggu di parkiran depan sama Irfan ya, pinta Andra yang mulai menanggapi permintaan gue. Setelah itu Andra dan Bang Tommy pergi ke kamar gue untuk beresin kamar. Mereka membawa semua barang di kamar gue dan dibawa ke meja resepsionis. Mereka mengurus check out malam itu juga. Sedangkan gue sendiri saat itu menunggu di mobil Bang Tommy sama Irfan di parkiran depan hotel. Kondisi gue masih gemetar dan takut, serta tak mau cerita sebelum dapat tempat yang lebih aman. Setelah gue duduk berdua dalam mobil, Irfan mulai kepo. Emang ada apaan sih bang, kok takut sebegitunya, tanya Irfan. Udahlah Van, sekarang lu cari tempat penginapan atau hotel yang menurut lu dan Bang Tommy paling aman, perintah gue serius dan masih dengan suara ketakutan. Aman gimana bang, maksudnya, tanya Irfan lagi. Yang pasti kagak ada setannya Pan. Jelas, kata gue tegas. Oh iya ngerti gue bang.
jawab Irfan yang malah senyum-senyum. Sekian menit Andra dan Bang Tommy sudah selesai mengikuti keinginan gue. Dari samping spion pintu mobil yang gue tumpangi terlihat mereka berjalan ke arah gue. Tak lama kemudian mengetuk pintu mobil dan masukkan barang ke mobilnya. Sedangkan barang Andra dimasukkan ke mobil gue. Waktu mereka memasukkan barang, gue minta sama Bang Tommy untuk membawa ke tempat penginapan langganannya yang aman dari setan. Setelah itu Bang Tommy dan Andra masuk ke mobil gue. Mereka berjalan terlebih dahulu, sedangkan gue dan Irfan mengikuti dari belakang memakai mobil Bang Tommy. Setelah sekian puluh menit, mobil gue yang ditumpangi Bang Tommy masuk ke hotel berwarna hitam dan mengakhirnya di depan lobi hotel itu. Gue dan Irfan segera keluar untuk menghampiri mereka. Gue minta Andra dan Irfan segera check-in dengan tujuan untuk mengamankan barang-barang kami. Sedangkan gue sama Bang Tommy langsung menuju kafe hotel yang tersedia di sebelah lobi. Beberapa saat kemudian setelah kami berempat berkumpul satu meja di restoran itu, mulailah gue menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka dari awal sampai akhirnya gue sampai ke depan lobi pakai kolor. Walah Bang, kalau itu mah gue sudah tahu, makanya gue dari kemarin tidur di mobil saja, kata Andra sehabis mendengar cerita kejadian yang baru gue alami. Tahu apa Andra? Tanya gue heran. Ya elah, kirain abang udah paling berani, makanya gue biarin abang dari kemarin tidur sendiri di kamar hotel untuk jelas. Andra yang makin buat gue bingung. Gini bang, waktu kemarin pagi pertama kali datang sama abang Randi, Andra lihat banyak yang gak beres di kamar itu bang. Masa pagi-pagi ada pocong berdiri di atas lemari. Sial bener kemarin gue bang, tapi gue diam saja. Setahu Andra, abang kan paling gak percaya sama gituan dan paling berani jelas Andra yang panjang. Sialan lo, berani sih, berani Andra. Kalau diklonin sama setan mana ada yang mau dodol, jawab keras. Hahaha, mereka bertiga tertawa riang mendengar jawaban gue. Semacam perasaan bahagia kalau temannya diajak kumpul-kumpul sama setan. Gue yang masih takut dengan wajah sudah habis diketawain langsung ambil rokok untuk menenangkan rasa suntuk malam itu. Beberapa kali kumpulan rokok gue lepas, setelah itu gue menaruhnya di asbak. Terus kemarin gue mimpi sama siapa ya dan dengkur di belakang gue. Kata gue lirih, ya kuntilanak itu Bang Randi, siapa lagi, sahut Andra yang masih senyum-senyum. Sialan, sahut gue lirih. Terus yang masuk ke kamar mandi sebelum lo datang, siapa Andra? Beneran itu asli mirip kayak lo, kata gue. Beneran Ran, sebelum gue masuk kamar mandi kemarin pagi, tanyanya yang penasaran. Beneran setan, sahut gue. Habis itu kepercayaan diri gue mulai menipis. Gue yang semakin penasaran dan takut berpikir apakah tempat yang baru ini sama kayak dia. Bang, beneran hotel ini aman? Tanya gue sama Bang Tony. Ya percaya deh sama gue. Enggak, kalau gue jerumusin lu ke tempat setan, katanya dengan senyum-senyum bahagia. Beneran nih bang? Tanya gue lagi yang miskin kepercayaan sama mereka. Bener bang, jamin. Gue jamin bang, sahut Irfan. Jadi gini bang, gue jelasin dulu, kata Bang Tommy. Pertama-tama waktu gue datang ke hotel kalian tadi, sebenarnya gue mau ngomong tapi kagak enak juga. Nanti kayaknya gue malah dikira nakut-nakuti kalian, jelasnya Bang Tommy. Ya nggak gitu bang, saat gue dengerin sebentar nih. Gue juga pengalaman buruk di situ. Tahun kemarin kalau nggak salah waktu kita habis acara tuh, kita kan rombongan sama Irfan juga kan. Seingat gue ada 30 orang rombongan yang kita bawa. Malam itu kita semua langsung check in di hotel itu. Persis kejadiannya kayak kalian tuh. Irfan korbannya juga, jelas Bang Tommy sambil memberikan kesempatan Irfan bercerita. Ya bang, waktu itu kan Irfan habis video call ini sama istri di kampung. Terus istri minta gue foto selfie di lobi hotel. Ya namanya orang kampung bang, pengen saja tahu suaminya di mana. Setelah itu gue selfie dan gue kirim ke HP-nya istri di rumah. Setelah gue kirim selang beberapa menit, gue ditelepon lagi sama istri. Gue waktu itu bingung bang mau apaan, juga udah pamitan tidur malah telepon lagi. Akhirnya gue angkat lah. Waktu angkat telepon istri, gue langsung marah-marah bang. Lah ya, lu foto sama siapa? Lu bawa cewek ya ke hotel, kata istri gue. Bang, lah kan gue juga bingung sama cewek mana mah, ini saja sama Bang Tommy dan rombongan bapak-bapak. Terus istri bilang gini bang, coba lihat fotonya yang barusan ayah kirim ke mama. Hah? Kata gue bilang. Langsung gue cek kembali tuh foto di HP gue. Setelah gue perhatikan pelan-pelan dengan seksama, ternyata benar bang, ada cewek berambut panjang, berwajah pucat, berwajah putih dan panjang ikut ke foto di belakang gue bang. Padahal gue waktu itu sendirian bang di depan resepsionis waktu selfie. Gila tuh bang, serem amat, celtu Andra. Gue terus gimana bang? Tanya gue lagi. Ya gue jelasin dong baik-baik ke istri di rumah. Terus sampai gue kasihkan ke Bang Tommy yang diberi penjelasan sama Bang Tommy. Bulan waktu itu Bang Tommy lagi duduk di kafe bang, jelas Irfan.
Gini bang, gue nggak pernah main perempuan meski di hotel sendirian. Gue kan dari dulu setia sama istri kan bang Tommy, katanya Irfan dengan memandang Tommy. Lagian kasihan juga sama anak istri di rumah bang, ujar Irfan. Setelah itu suasana kami berempat menjadi agak tegang dan saling berpandangan penuh penasaran. Tahu bang, habis itu apa yang terjadi, jelas bang Tommy. Enggak bang, gimana kelanjutannya, tanya gue. Ini Ran, habis gue ngasih penjelasan ke istri Irfan, kami tetap di depan hotel karena gue sendiri sudah nggak nyaman di hotel itu. Beneran selang beberapa jam mereka yang sudah tidur di kamar satu persatu ke depan nemuin abang. Mulai dari kamar yang pertama mereka tidur berdua, tiba-tiba selimutnya ditarik ke bawah. Yang kedua, saat mereka tidur ada yang merasa dipeluk wanita, tapi saat bangun ternyata nggak ada siapa-siapa. Ada yang melihat pocong di atas meja mereka tapi tiba-tiba menghilang. Ada yang kamarnya bau busuk dan amis, rata-rata mereka mendengar dan merasakan setan di sana. Saat itu abang langsung putuskan untuk check out semua malam itu. Sempat rame juga bang malam itu. Bayangkan saja 30 orang bang semalam harus pindah. Kita terpaksa bolak-balik jemput kawan-kawan dari tempat itu. Mereka juga ada yang pakai ojek online karena sudah ketakutan di hotel itu. Makanya bang, dari tadi gue di cafe saja dan berpikir kalian udah tahu dan berani tidur di situ. Makanya bang diam saja, jelas bang Tommy yang banyak. Setelah penjelasan gue itu, gue dan Nandra langsung ke kamar untuk istirahat, sedangkan bang Tommy dan Irfan langsung kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu gue berharap sesuai rekomendasi bang Tommy, hotel yang ini benar-benar aman dan kagak ada setan yang ganggu lagi. Alhamdulillah kita bisa tidur dengan tenang di hotel terakhir tanpa ada yang ganjil lagi. Siangnya gue pulang kembali ke kota asal dengan Andra. Setelah kejadian itu, kalau gue mau nginep lagi pasti pilih-pilih tempat dan rekomend dari kawan-kawan karena agak trauma kejadian yang pernah gue alami. Sekian, mungkin ada kawan-kawan pernah ngalamin kayak gini, silahkan berbagi di atas bawahnya. Hotel berhantu. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.